Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Adini Febriati sebagai moderator dan saya Eka Sukorana Putra sebagai operator dan pemateri pertama, dan saya Putri Kristianingsih sebagai pemateri kedua, dan saya Samsumi sebagai pemateri ketiga. Saya Lisa Prawati sebagai pemateri keempat. Saya Erdiawati sebagai pemateri 5 plus notulen. Setelah memperkenalkan diri, langsung saja kami pada siang hari ini akan menjelaskan mengenai metabolisme lipid. Sebelum itu, saya sebagai moderator ingin menjelaskan sedikit mengenai apa sih metabolisme itu. Metabolisme adalah proses tubuh untuk menghasilkan energi. Jadi, metabolisme lipid merupakan sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau diproduksi lipid dalam tubuh, sampai ke dehidrasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Untuk menambah wawasan kita bersama-sama, marilah kita mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai metabolisme lipid. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baiklah, lanjuti materi yang pertama yaitu tentang penjelasan sedikit review tentang metabolisme. Nah, di sini bisa dilihat di PPT tersebut itu ada peta konsep. Nah, peta konsep di sini itu merupakan inti-inti dari pembahasan kita pada materi kali ini. Nah, di sini ada review metabolisme dan ada juga yang berikutnya itu ada pendahuluan yang berupa proses pencernaan, emulsifikasi dan juga peran lipoprotein. Dan juga ada berikutnya itu ada penyerapan lipid, kemudian akan kita bahas yaitu metabolisme lipid dan yang terakhir itu biosintesis lipid. Nah, sebaliknya apabila kita kekurangan glukosa dan kita juga lapar, nah itu akan adanya proses-proses tertentu supaya kita itu tetap mendapatkan energi dan kadar gula di dalam tubuh kita, dalam darah kita ini tetap stabil. Nah, bagaimana caranya? Nah, proses yang pertama itu adalah ada yang namanya itu glikogenesis. Yang mana glikogenesis ini itu akan memecah cadangan glikogen yang ada di dalam otot. Jadi cadangan glikogen yang ada di dalam otot ini itu akan dipecah dan dijadikan energi, dijadikan glukosa, dijadikan sebagai energi untuk kebutuhan sel. Nah, seperti itulah. Nah, apabila di lipid ini sudah habis semua, tidak ada juga macam-macam karbohidrat yang bisa diserap lagi, maka itu akan adanya glikoneogenesis. Yang mana glikoneogenesis ini itu akan mengambil senyawa-senyawa lain, itu akan diubah menjadi glukosa. Dan pada umumnya senyawa-senyawa yang diambil itu ada di cadangan lipid. Dan apabila cadangan lipid memang sudah habis, maka diambillah dari protein sebagai sumber energi. Nah, ini adalah satu-satunya pilihan akhir yang bisa diambil karena jika kita menggunakan protein berlebihan, maka itu akan mengganggu keseimbangan dari protein tersebut dan akan membuat beberapa penyakit di dalam tubuh kita. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya ini ada gambar, kita lihat di sini ada gambar, yang mana gambar ini merupakan metabolisme, review dari metabolisme, semua metabolisme baik protein, karbohidrat, dan juga ada yang terakhir itu adalah lipid. Nah, dari tiga ini itu memiliki hubungan di antara tiga ini. Bisa kita lihat bahwa hubungan antara metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, dan metabolisme lipid itu bertemu di asetil-CoA, yang mana asetil-CoA ini merupakan hasil yang dihasilkan dari metabolisme ketiga tersebut. Nah, di dalam metabolisme karbohidrat ini asetil-CoA itu didapat dari pembuatan dari proses glikolisis, yang mana kita ketahui kemarin yang sudah kita bahas, glikolisis itu merupakan proses yang mana hasil akhirnya itu merupakan asam pirufat. Nah, asam pirufat inilah yang akan dijadikan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini itu akan diproses lagi, akan masuk ke dalam siklus yang nama siklus tersebut itu adalah asam sitrat atau kita kenal dengan siklus Krebs. Nah, itu dari metabolisme karbohidrat sendiri, dari pembuatan asetil-CoA-nya. Nah, yang berikutnya itu ada metabolisme
protein. Yang mana metabolisme protein ini itu merupakan metabolismenya itu mengubah asam amino itu menjadi asetil-CoA. Nah, sementara lipid itu menghasilkan asetil-CoA-nya itu dengan cara oksidasi lemak. Nah, dari ketiga metabolisme itulah dihasilkannya asetil-CoA, yang mana asetil-CoA ini juga merupakan hasil untuk membangun energi. Karbohidrat itu memiliki kelebihan tersendiri, yang mana karbohidrat, bila kita makan karbohidrat berlebihan, seperti kita menghitungkan glukosa berlebihan, maka otomatis kadar gula di dalam darah kita itu otomatis tinggi. Nah, karbohidrat inilah dia akan menyimpan glukosa tersebut itu dalam bentuk lipid. Nah, di dalam bentuk lipid, dan dia simpan di jaringan adiposa, yang mana di jaringan inilah glukosa yang banyak kita konsumsi itu tersimpan. Itu bertujuan untuk membuat kadar gula kita itu stabil, tidak terkena kadar gula yang tinggi. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada saudara kita yang bernama Putri Dwi Setianingsih. Kepada Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Hervan. Perlu kita ketahui bahwa 5-25% tubuh mamalia adalah lipid. Nah, dari lipid atau lemak tersebut 90%-nya adalah TAG atau triacylglycerol atau trigliserida. Lemak atau lipid ini yang ada pada tubuh itu akan disimpan di dalam jaringan adiposa. Fungsinya apa? 1. Sebagai cadangan energi primer, yang mana kita ketahui bahwa energi utama itu umumnya adalah karbohidrat, sedangkan lemak atau lipid adalah cadangan. Yang kedua, TAG adalah sebagai pelindung organ. Jadi, ketebalan lemak yang berada di sekutan akan melindungi daerah kulit. Begitu juga dengan di daerah sekitar organ. Ketiga, berperan sebagai thermal insulator. Jadi, mencegah perpindahan panas yang berlebih dari tubuh ke lingkungan. Dari kebutuhan energi tersebut, 60%-nya itu terdiri dari lipid. Kenapa? Karena kalau kita hitung energi dari metabolisme, lipid itu 1 gramnya sama dengan 37 kJ. Sedangkan dari protein dan karbohidrat, 1 gramnya hanya 17 kJ. Jadi, lebih banyak hasil energi dari hasil metabolisme lipid. Nah, ini merupakan contoh atau ilustrasi saja. Kalau orang dengan berat badan 30 kg mempunyai cadangan energi dari lemak sebanyak sekitar 400 kJ dan dari protein sekitar 100.000 kJ. Jadi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan saat kondisi kelaparan dapat menahan hingga 7 hari atau seminggu. Nah, ini adalah sumber TAG atau triacylglycerol, lipid yang paling banyak dari dalam tubuh mamalia, yaitu dari makanan, metabolisme cadangan lemak dalam sel adiposa, dan biosintetis. Setelah mendengarkan penjelasan dari pemateri kedua, selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan mengenai pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk Putri Dwi Setianingsih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pencernaan lemak. Adalah langkah pertama untuk metabolisme lipid, dan langkah itu adalah proses memecah trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dengan bantuan enzim lipase. Pencernaan lemak dimulai di mulut melalui pencernaan kimiawi. Oleh lipase lingual, kolesterol yang dicerna tidak dipecah. Kolesterol yang dicerna tidak pecah oleh lipase dan tetap utuh sampai memasuki sel epitel usus halus.
Lipid kemudian berlanjut ke lambung, tempat pencernaan kimiawi dilanjutkan oleh lipase lambung dan pencernaan mekanis dimulai peristalisis. Namun, sebagian besar pencernaan dan penyerapan lipid terjadi setelah lemak mencapai usus halus, bahan kimia dari pankreas. Famili lipase pankreas dan lipase yang bergantung pada garam empedu diskresikan ke usus halus untuk membantu memecah trigliserida. Bersamaan dengan pencernaan mekanik lebih lanjut hingga masing-masing merupakan unit asam lemak individu yang dapat diserap ke dalam sel epitel usus halus. Enzim ini adalah lipase pankreas yang bertanggung jawab untuk pensinyalan hidrolisis trigliserida menjadi unit asam lemak dan gliserol yang terpisah. Penyerapan lipid. Ini adalah langkah kedua dalam metabolisme lipid, adalah penyerapan lemak. Penyerapan lemak hanya terjadi di usus halus setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol bersama dengan kolesterol. Mereka akan bergabung menjadi struktur yang disebut misel. Asam lemak dan monogliserida meninggalkan misel yang berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus dalam sitosol sel epitel. Asam lemak dan monogliserida direkombinasi kembali menjadi trigliserida dalam sitol sel epitel. Trigliserida dan kolesterol dikemas menjadi partikel yang lebih besar yang disebut kilomikron yang merupakan struktur amfifatik yang mengangkut lemak yang dicerna. Kilomikron akan melakukan perjalanan melalui aliran darah untuk memasuki adipose dan jaringan lain dalam tubuh. Sekian, terima kasih. Setelah mendengar penjelasan dari pemateri ketiga, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Lisa Prawati kepada rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai emulsifikasi lipid. Garam empedu yang disekresikan dari gallbladder membantu mengumulasikan lemak menjadi bentuk misel sehingga memudahkan kerja lipase pankreas. Lipase pankreas hanya dapat bekerja pada antarmuka lipid air. Karena sifat hidrofobik dari lipid membran, trigliserida dan kolesterol, mereka memerlukan protein transport, khususnya yang dikenal sebagai lipoprotein. Struktur amfifatik lipoprotein memungkinkan trigliserol dan kolesterol diangkut melalui darah. Karena sifat hidrofobik dari lipid membran, trigliserida dan kolesterol, mereka memerlukan protein transport, khususnya yang dikenal sebagai lipoprotein. Dan kilomikron adalah salah satu subkelompok lipoprotein yang membawa lemak yang dicerna dari usus halus ke seluruh tubuh. Kerapatan yang bervariasi antara jenis lipoprotein adalah karakteristik dari jenis lemak yang mereka bawa. Contoh yaitu lipoprotein, densitas sangat rendah. Oleh tubuh kita, dan lipoprotein densitas rendah mengangkut kolesterol ke jaringan perifer kita. Sejumlah lipoprotein ini disintetis di hati, tetapi tidak semuanya berasal dari organ ini. Kemudian katabolisme lipid. Setelah kilomikron atau lipoprotein lain mencapai jaringan, partikel-partikel ini dipecah oleh lipoprotein lipase. Langkah utama katabolisme asam lemak terjadi di mitokondria. Asli KOA yang dihasilkan melintasi membran mitokondria dan memasuki proses oksidasi beta. Produk utama jalur oksidasi beta adalah asetil KOA. Dalam sitosol sel, misalnya sel otot, gliserol akan dikonversi menjadi gliseradehida 3-fosfat
yang merupakan perantara dalam glikolisis untuk mendapatkan oksidasi lebih lanjut dan menghasilkan energi. Namun langkah utama di mitokondria, asam lemak rantai panjang lebih dari 14 karbon perlu dikonversi menjadi asli KOA agar dapat melewati membran mitokondria. Katabolisme lemak dimulai dalam sitoplasma sel ketika asli KOA sintetase menggunakan energi dari pembelahan ATP untuk mengatalisasi penambahan koenzim A ke asam lemak. Hasil KOA yang dihasilkan melintasi membran mitokondria dan memasuki proses oksidasi beta. Produk utama jalur oksidasi beta adalah asetil KOA yang digunakan dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi NADH dan FADH. Proses oksidasi beta membutuhkan enzim. Berikut enzim yaitu asli KOA dehidrogenase, enoil KOA hidratase, 3-hidroksasil KOA dehidrogenase, dan 3-ketoasil KOA atau tilase. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lisa Prawati yang telah menjelaskan. Selanjutnya adalah penjelasan terakhir yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Erlianti, dan Erlianti akan menjelaskan mengenai lipid. Dan kepada Erlianti, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Lisa Prawati yang telah menyampaikan materi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang biosintesis lipid. Biosintesis lipid adalah trias gliserol atau membran lipid dan kolesterol dapat disintesis oleh organisme melalui berbagai jalur. Jalur yang pertama yaitu biosintesis lipid membran, yang kedua biosintesis gliserida, yang ketiga biosintesis asam lemak, adapun yang keempat yaitu biosintesis kolesterol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis lipid membran. Ada dua kelas utama dalam lipid membran, yaitu gliserofosfolipid dan sphingolipid. Meskipun banyak lipid membran berbeda di sistem tubuh kita, jalur berbagai pola yang sama. Langkah pertama yaitu mensintesis tulang belakang atau sfingosin dan gliserol. Langkah kedua adalah penambahan asam lemak ke tulang belakang untuk membuat asam fosfatidat. Asam fosfatidat selanjutnya dimodifikasi dengan perlengkapan atau perlekatan kelompok kepala hidrofilik yang berbeda ke tulang punggung. Biosintesis lipid membran terjadi pada membran retikulum endoplasma. Adapun yang kedua yaitu biosintesis trigliserida. Biosintesis trigliserida adalah asam fosfatidat, juga merupakan prekursor untuk biosintesis trigliserida. Asam fosfatidat fosfatase mengkatalisis konversi asam fosfatidat menjadi diasilgliserida yang akan dikonfirmasi menjadi triasilgliserida oleh asil transferase. Biosintesis trigliserida terjadi dalam sitosol. Yang ketiga yaitu biosintesis asam lemak, di mana biosintesis asam lemak ini untuk asam lemak adalah asetil KOA dan terjadi di sitosol sel reaksi bersih keseluruhan menggunakan palmitat sebagai model substrat adalah 8 asetil KOA plus 7 ATP plus 14 NADPH plus 6H plus menjadi palmiat plus NADP plus 6H2O plus 7ADP plus 7PI. Adapun yaitu biosintesis kolesterol, di mana biosintesis kolesterol dapat dibuat dari asetil KOA melalui jalur beberapa langkah yang dikenal sebagai jalur isoprenoid. Kolesterol sangat penting karena mereka dapat dimodifikasi untuk membentuk berbagai hormon dalam tubuh, seperti progesteron. Sebanyak 70% biosintesis kolesterol terjadi di sitosol sel hati.
Baiklah, sekian pembahasan biosintesis lipid dari saya. Terlebih kurang saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi merupakan penjelasan dari teman-teman saya, dan izinkanlah pada kesempatan kali ini saya membacakan kesimpulan presentasi kami pada siang hari ini. Yang pertama, kita mendapatkan kesimpulan yaitu metabolisme lipid adalah suatu proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penggunaan, dan ekskresi lipid di dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua, lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya adalah lipid netral, yaitu triglycerid atau ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Yang ketiga, terdapat beberapa jenis lipid yaitu asam lemak, gliserida, fosfogliserida, lipid kompleks, dan gliserida. Itulah kesimpulan dari presentasi kami pada siang hari ini. Untuk menutup presentasi kami pada siang hari ini, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami mohon maaf.